Rahimahullah ta'ala menjelaskan pada kesempatan pada pembukaannya, pada mukadimah beliau seperti biasa, ya kebiasaan beliau dalam menulis matan yaitu berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan pembacanya, ya yang mana itu adalah adab bagi seorang muallim kepada murid-muridnya. Kemudian beliau memberikan tanbih yang beliau sampaikan pada pertama kali, yaitu bahwasanya di dalam qaid al-arba ini, ya qaidul arba ini beliau akan menuliskan 4 usul, ya, atau 4 kaidah di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan usul salasah. Ya, kalau usul salasah beliau menuliskan 3 landasan pokok di dalam Islam secara keseluruhan. Adapun qaid al-arba ini adalah 4 kaidah di dalam tauhid uluhiyah. Ya, dia lebih khusus kepada tauhid uluhiyah, ya. Yang mana 4 qaidul arba ini, ya 4 kaidah ini adalah landasan yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam keluar dari jaring-jaring kesyirikan. Nah, jadi dengan 4 kaidah ini seorang muslim dapat membedakan yang mana itu hakikat tauhid dan yang mana hakikat kesyirikan. Pada pertama kali beliau menyamakan antara atau mentasbih, ya, maksudnya menyamakan tauhid ini sebagai sholat, ya. Yang mana tauhid ketika dimasuki sedikit saja oleh kesyirikan maka dia akan batal. Sebagaimana sholat tidak akan disebut sholat kalau dia telah dimasuki oleh hadas. Paham? Maksudnya tauhid tidak akan disebut tauhid jika dia diselingi oleh kesyirikan atau dimasuki oleh kesyirikan. Begitu juga sholat tidak akan disebut sholat ketika dia tidak bertoharoh, ya. Dan toharoh ini batal ketika dia berhadas. Paham, ya? Sebagaimana pertama kali beliau menyebutkan anal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, ya. Dia tidak akan sebut ibadah kecuali dengan tauhid, ya. Karena ibadah yang dibarengi dengan kesyirikan maka pada hakikatnya dia bukan ibadah. Begitu juga sholat, la tusamma sholatan illa ma'at taharah, tidak akan disebut sholat kecuali dia telah taharah, telah suci terlebih dahulu. Maka ketika ada seorang yang sholat tanpa bersuci, maka pada hakikatnya dia belum sholat dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika syirik itu masuk di dalam ibadah, maka ibadah itu tidak diterima, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Begitu juga taharah, ketika dimasuki oleh hadas, maka taharah itu batal. Ya, kemudian kita telah membahas ini pada kesempatan yang lalu, dan sekarang kita memasuki kaidah yang pertama. Ya. Siapa yang mau membaca kaidah yang pertama? Al-qaidatul ula, na'am, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qaidah al-ula. Ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض وأمن يملك
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini qala mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala al-qaidatul ula, ya, pokok landasan atau tiang yang pertama di dalam tauhid uluhiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya anta'lama annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qaul ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ya, di sini Syekh menyebutkan kaidah yang mana dengan kaidah ini kita dapat membedakan antara hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan, ya. Yang mana orang-orang ahlu syirk, ya, termasuk orang-orang musyrikun al-awwalun. Siapa musyrikun awalun? Yaitu adalah musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat syubhat, ya, atau membuat talbis yang mana itu menjadi argumen pembelaan mereka terhadap penyembahan mereka kepada berhala-berhala. Mereka mengatakan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka, bukan berhala-berhala ini yang menciptakan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh menyebutkan bantahannya di dalam kaidah yang pertama. Lihat, anta'lam, ya. Kaidah yang pertama bahwasanya kamu mengetahui annal kuffar, ya, bahwasanya orang-orang kufar, ya, maksudnya dari kalangan orang-orang musyrikin, ya, yang mana mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Terkhusus di sini adalah kufar al-awwalun, maksudnya kufar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya al-musyrikin al-awwalun, al-musyrikun al-awwalun, ya, orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina, yang mana qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah memerangi mereka selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari awal diturunkannya wahyu sampai beliau hijrah ke Madinah, ya, sampai 10 tahun beliau hijrah, 10 tahun setelah beliau hijrah, kemudian sampai akhir hayat beliau, ya, Nabi Muhammad SAW tetap memerangi orang-orang musyrik. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, lihat di sini, saya akan tetap memerangi manusia sampai mereka mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, yang mana kalimat ini sangat berat untuk dikatakan oleh orang-orang musyrik, ya, kafir Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang kufar, ya, dari kalangan orang-orang Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian orang-orang kufar yang lainnya yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mukirruna. Mukirruna itu artinya mengakui, ikrar, mengakui. Aqarra yukirru, ya, mukirruna, mereka mengakui atau mengimani. Apa yang mereka imani? Ya,
bi anna Allah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq al mudabbir. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Pencipta apa? Pencipta semua makhluk. Pencipta ars, pencipta langit bumi, pencipta manusia, pencipta diri mereka sendiri. Mereka mengaku itu. Al-Mudabbir, ini sifat, ini kembali juga kepada lafzul jalalah, kepada Allah ya. Al-Mudabbir maksudnya apa? Yang mengatur. Yang mengatur apa? Yang mengatur alam semesta ini, langit bumi. Itu Allah. Mereka mengakui. Mereka enggak mengatakan bahwasanya yang mengatur dan yang menciptakan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah ini. Mereka enggak mengatakan bahwasanya yang menciptakan mereka, yang dapat mendatangkan dan melarang mereka adalah Allah wal Uzza. Tidak. Mereka tidak mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwasanya yang dapat mendatangkan maslahat dan madarat kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa mereka tetap menyembah berhala? Maka ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu tetap mengakui di dalam rububiyah? Maka nanti beliau akan mendatangkan dalil. Kemudian beliau menyebutkan wa anna zalika ini kembali ke mana? Iya, takrir mereka ya. Ya, pengakuan mereka bahwasanya Allah itu adalah khaliqul mudabbir ya, lam yudakhilhum tetap tidak memasukkan mereka ke dalam fil Islam, tetap tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman ya. Nabi tetap memerangi mereka, Allah tetap mengancam mereka terhadap neraka, padahal mereka sudah mengakui bahwasanya Allah al-khaliqul mudabbir. Akan tetapi masih diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Nah, di sini termasuk kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil terhadap apa yang beliau katakan sebelumnya. Itu adalah kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menyebutkan dalil baik itu di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah ataupun ijma ataupun qiyas ya. Jadi beliau sudah sering mengatakan bahwasanya beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengatakan sesuai pemikiran beliau sendiri atau perasaan beliau ya, karena agama bukan dengan pemikiran semata, akan tapi harus dilandasi oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Agama tidak hanya dengan perasaan, rasanya nggak bisa nih atau nggak bisa pakai perasaan, harus dengan dalil ya. Jadi beliau menyebutkan wad dalilu qaulu ta'ala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana di sini mengatakan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mengakui rububiyatullah ya, mengakui tentang rububiyah Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya, qul di sini perintah fil amr ya. Mukhatabnya siapa? Yang maksudnya yang diperintah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, may yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kalian ya, memberikan rezeki dari menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, kemudian menciptakan hewan-hewan yang dapat dimakan oleh manusia. Itu siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari minas sama'i wal ard ya, maksudnya minas sama, rezeki minas sama maksudnya turunnya hujan, yang mana dengan turunnya hujan itu dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mana itu adalah sumber kehidupan alam semesta ya. Wal ard maksudnya rezeki dari ard itu tumbuh-tumbuhan itu sendiri ya, kemudian hewan-hewan yang ada di atas muka bumi. Itu siapa? Kemudian bertanya sekali lagi, amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki as-sam'a? Apa sam'a? Pendengaran ya, maksudnya pendengaran yang mencakup semua masmu'at ya. Pendengaran Allah itu mencakup semuanya, semua makhluk. Tidak ada yang tidak bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mau itu perkataan hati
yang hanya kita katakan di dalam hati kita, maka itu Allah dapat mendengarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ketika ada seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi Muhammad tentang perlakuan suaminya terhadap dia, maksudnya suaminya ini menzihar, ya. Di dalam firman Allah SWT, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, ya, yang mana seorang perempuan ini di dalam rumah Rasulullah SAW beliau mengadu, ya, dia mengadu terhadap perlakuan suaminya kepada dia. Kemudian Aisyah ini mendengar atau menguping, ya, dari sebelah kamar beliau, ya, dari kamar. Aisyah ini berusaha untuk mendengar percakapan antara Nabi dengan perempuan itu. Maka Aisyah mengatakan, subhanallah, yang mana Allah dapat mendengar dari atas langit terhadap terhadap pembicaraan perempuan dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan saya saja hanya dihalangi oleh dinding, akan tapi mendengarnya masih samar-samar, ya. Itulah dia keimanan para sahabat di dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia di sini wal absara, ya, penglihatan. Jadi semua yang ada di atas langit, yang ada di langit dan bumi ini dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di kedalaman laut yang sangat hitam, ya. Semua itu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, ya. Dan siapa yang dapat mengeluarkan kehidupan dari kematian-kematian. Maksudnya di sini ketika Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati nanti pada hari kiamat. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang menjadikan atau mengeluarkan kematian dari hayy, maksudnya mematikan orang yang hidup. Siapa yang mematikan dan yang menghidupkan, itu maksudnya. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur semua perkara di langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan, ya. May yarzuqukum, kemudian amma yamliku sam'a wal absara, kemudian wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, kemudian wa may yudabbirul amra. Itu semua pertanyaan kepada orang-orang kufar Quraisy. Fasayaquluna Allah, maka, ya, mereka pasti akan mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy itu mereka mengimani atau bertauhid di dalam rububiyah, ya. Kemudian fakul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, tidaklah kalian bertakwa, maksudnya bertauhid. Ya, di sini, ya, intinya orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW itu mengakui di dalam tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Seperti telah kita ketahui, kita kembali sedikit di dalam permasalahan tauhid. Tauhid terbagi berapa? 3. Tauhid kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian tauhid orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka bertauhid rububiyah, ya. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu adalah tauhid rububiyah. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan, ya, maksudnya di kalangan orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya yang menciptakan mereka adalah berhala-berhala itu, atau berhala ini mempunyai andil dalam penciptaan manusia. Tidak. Mereka mengatakan yang menciptakan mereka, ya, atau yang menciptakan langit bumi hanyalah Allah SWT. Berarti ini adalah tauhid
rububiyah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Khaliqul Mudabbir, ya. Jadi mereka meyakini nama Allah Al-Khaliq, kemudian Al-Mudabbir, ya, mempunyai sifat yang menciptakan, ya, kemudian yang mengatur. Berarti itu adalah tauhid dalam asma wa sifat, ya. Nah, kenapa Allah masih mengazab mereka dan Nabi Muhammad masih memerangi mereka dan mereka belum masuk Islam, belum bisa masuk ke dalam Islam karena mereka tidak bertauhid uluhiyah. Seperti kita ketahui apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullah taala bi af'alihi, ya. Maksudnya mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, af'alullah, ya, di dalam perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur, ya, memberi rezeki, semua adalah af'alullah. Itu hanya Allah. Mereka bertauhid ini. Kemudian ifradullahu bil asma'i wa sifatihi. Mereka juga mengakui bahwasanya pencipta, kemudian Al-Mudabbir itu hanyalah nama Allah dan hanya sifat Allah. Tidak ada mereka mengatakan bahwasanya seorang dapat menciptakan juga, ya. Tidak ada, ya. Berarti mereka bertauhid di dalam rububiyah dan bertauhid di dalam asma wa sifat. Akan tetapi mereka tidak bertauhid di dalam uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah maksud dari penciptaan mereka di dunia ini. Seperti sudah kita bahas yang lalu bahwasanya maksud dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk bertauhid uluhiyah. Paham ya? Kalau ini apa tauhid uluhiyah? Ifradullah, ya, bil ibadah, maksudnya bi af'ali al-ibad. Ya, apa af'alul ibad? Yaitu al-ibadah. Nah, itu dia perbedaannya. Perbuatan mereka di dalam beribadah belum hanya tertuju kepada Allah semata. Mereka masih menuju kepada para berhala, ya. Akan tapi keyakinan mereka mengatakan bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat dan madarat kepada mereka, ya. Padahal tauhid uluhiyah adalah inti dari penciptaan mereka semua. Inti dari tiga tauhid ini adalah tauhid uluhiyah, dan tauhid itu tidak mereka kerjakan. Ketika disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka heran, apakah kami akan meninggalkan berhala-berhala kami yang sangat banyak ini? Ya, kalau kita biar memperjelas, coba kita bagikan tauhid kembali kepada dua, bukan kepada tiga. Apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Tauhid apa saja? Yang pertama, tauhidul khabar wa tasdiq. Tolak setelahnya nanti. Nah, kemudian baru tauhidul tolak wasyara. Nah, lihat di sini maksudnya tauhid di dalam khobar, ya. Apa yang dikabarkan, ya, khobar ini kan dapat kita percayai dan dapat kita tolak, ya. Tapi khobar Allah itu harus dipercayai. Tidak ada amalan di dalam khobar ini. Ketika Allah mengatakan Allah lah pencipta langit dan bumi, kita hanya meyakini, tidak ada amalan di situ. Nah, berbeda dengan nanti tauhid at-talaq wasyara. Begitu juga tasdik, ya, kita harus mengimani, ya, di dalam tauhid. Berarti ini tauhid apa saja masuk di dalamnya? Rububiyah dan asma wa sifat. Jadi dia meringkas. Maksudnya rububiyah,
wa asma wa sifat. Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW mereka mempercayai, ya maksudnya mereka meyakini bahwasanya Allah lah ya Al-Khaliqul Mudabbir. Jadi mereka lulus di sini, ya. Kemudian di sini at-tauhidut thalab. Thalab ini maksudnya apa? Permintaan, ya, permintaan dari Allah untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Semua permintaan dari sholat, ya, saum, zakat, semua perintah itu harus bertauhid. Maksudnya tauhid uluhiyah. Di sini uluhiyah. Wasyara, syariat. Semua syariat itu ada amalannya. Ketika kita diperintah untuk sholat, untuk puasa, kita meyakini bahwasanya sholat dan puasa itu wajib dan ada amalan yang kita kerjakan. Berbeda dengan tadi al-khabar dan tasdik, itu hanya meyakini saja, tidak ada amalan. Nah, orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka rusak di dalam tauhid thalab wasyara dan rusak di dalam tauhid uluhiyah. Ya. Kalau tauhid khabar dan tasdik ini kembali ke zatillah, ya, zatillah. Tauhid al-khabar wa tasdik ini kembali tertuju kepada zat Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah Khaliqul Mudabbir, Allah Al-Hayyul Qayyum, itu kembali ke zat Allah. Adapun uluhiyah ini kembali ke af'alul ibad. Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad SAW mereka rusak di dalam af'al mereka, maksudnya ibadah mereka kepada di dalam beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Mereka rusak di sini. Ya, itu dia maksudnya. Makanya mereka menghilangkan inti dari tauhid tersebut, maka karenanya mereka tidak dapat masuk ke dalam Islam. Bisa dipahami ya? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ini di dalam kaidah pertama? Karena orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat syubhat, mengatakan bahwasanya kami meyakini kok bahwasanya Allah yang mendatangkan maslahat dan madarat. Ya, kami meyakini kok bahwasanya Allah yang menciptakan kami, bukan berhala-berhala ini, tapi Allah gitu. Itu pembelaan mereka. Maka disebutkan karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merasa ini adalah syubhat yang harus dibantah oleh seluruh umat Islam, maka beliau membuat kaidah yang pertama, bahwasanya pengakuan kalian Allah yang menciptakan kalian itu belum memasukkan kalian ke dalam Islam, karena kalian masih menyembah selain Allah. Maksudnya pengakuan kalian terhadap Allah itu tidak salah, akan tapi af'alul ibad, af'al kalian, ibadah kalian itu salah. Kenapa? Karena tidak hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Paham ya? Itu kaidah yang pertama. Mesti ada waktu ya. Kita masuk ke dalam kaidah yang kedua. Ya, sebenarnya qaidul arba ini cepat ya, cepat karena ini sebulan 2 bulan sudah selesai. Lalu nanti kita insyaallah lanjut kitab tauhid. Tapi kok Ustaz Pinta bilang itu agak berbeda ya. Kitab tauhid semester 3, tapi nanti insyaallah diterangkan oleh Ustaz Zamzami bahwa ini matanya sangat sedikit ya. Jadi tidak bisa dilama-lama, dia memang langsung harus ke kitab tauhid. Kita lanjut al-qaidah asaniyah. Siapa yang dapat siapa yang membaca? Man yaqra? Fadhal. Nah, tafadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-qaidah ats-tsaniyah. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhi illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Fadalil qurbah qaulu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalil asy-syafa'ah qaulu ta'ala
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فالشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة المثبتة شفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ودليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Naam, syukran barakallahu fiik. Ya, di sini qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-qaidah as-saniyah, kaidah kedua di dalam tauhid uluhiyah. Annahum yaqulun, hum ini kembali ke orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik ya. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Fadalilul qurbah qaulu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Wa dalilu syafa'ah qaulu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa syafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fa syafa'atul manfiyah ma kunta tutlabu makana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qaul ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wa syafa'atul musbatah hiya allati tutlab minallah wasyafi' mukramun bisyafa'ah wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni kama qala ta'ala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Nah, sini agak panjang ya. Insyaallah kita pelan-pelan. Dia di sini orang-orang beliau mengatakan annahum ya, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, baik itu kafir Quraisy dan orang-orang musyrik dari zaman dulu sampai sekarang. Mereka mengatakan annahum yaqulun, mereka mengatakan ma da'awnahum. Ma ini bukan ma mausulah ya, kan, tapi ma nafiyah ya. Maksudnya artinya tidak. Kami tidak da'awnahum, tidak berdoa atau meminta kepada mereka. Hum ini kembali kepada kullu ma yu'bad min dunillah atau al-asnam
kami tidak berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menunjukkan ibadah. Tawajjahna ini maksudnya menunjukkan ibadah kepada mereka kecuali. Nah, di sini ada kecuali. Ya, berarti mereka keluar dari tidak itu, paham nggak? Kalau udah tidak kecuali berarti ada yang iyanya, kan? Itu dia istisna. Maksudnya kami tidak berdoa kepada mereka dan tidak menunjukkan ibadah kepada mereka kecuali, nah, kecuali berarti ada. Maksudnya kecuali untuk apa? Litolabil qurbah, untuk mendekatkan diri, untuk meminta kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Untuk wasyafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka sehingga mereka nanti akan memudahkan kami di dalam masuk surga atau masuk neraka, dan di dalam semua permasalahan dunia kami, dunia dan akhirat. Itu dia maksudnya. Ya, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Karena mereka meyakini bahwasanya kami ini pendosa. Kami ini sangat jauh dari Allah, maka kami meminta kepada mereka, ya baik itu di kuburan atau berhala-berhala, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu maksud mereka. Itu pendalilan mereka. Paham ya? Karena berhala-berhala yang mereka sembah, baik itu di zaman Nabi maupun di zaman setelahnya sampai zaman kita sekarang, itu adalah ibarah gambaran dari orang-orang soleh. Ya, seperti Lata wal Uzza. Lata ini tadinya adalah nama seseorang yang orang soleh yang sering memberikan infak kepada orang yang pergi haji. Kemudian dia mati di dekat batu besar, nah maka batu itu dinamakan Alata. Begitu juga Uzza. Ya kan, tapi Uzza ini dia ada jin di dalamnya yang nanti akan ditebang oleh Umar bin Khattab. Ya, begitu juga Al-Manat. Ya, Al-Asnam itu adalah ibarah mereka terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal. Paham? Paham ya? Nah, bukan orang-orang fujar. Akan tapi nanti pada zaman kesininya, ya sampai zaman kita sekarang, ada juga orang-orang fujar yang tukang maksiat yang disembah. Nah, jadi mereka hanya meminta qurbah wa syafa'ah. Lihat dua ini ya, al-qurbah wa syafa'ah. Itu alasan mereka menyembah para berhala. Ya, atau meminta dan menunjukkan ibadah kepada berhala. Bukan menyembah, kami ini bukan menyembah berhala maksud mereka. Akan tapi hanya meminta untuk didekatkan. Itu dia pembelaan mereka. Kami meyakini yang mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Ini ada di kaidah pertama kan. Nah, kemudian kami meminta kepada berhala ini bukan menyembah, hanya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Goyah mereka tetap Allah, tujuan akhir mereka tetap Allah. Paham? Dan menjadi penengah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia syafaat. Paham ya? Itu dia pembelaan mereka. Ya. Seperti yang telah kita katakan tadi bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan kaidah ini berdasarkan syubhat-syubhat yang kuat yang menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harus diketahui oleh seluruh orang mukmin. Ya. Dalil qurbah apa? Maksudnya dalil orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya mereka menyembah berhala hanya untuk qurbah, hanya untuk minta didekatkan. Fadalil qurbah qaulu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi, ya, yang mana menjadikan min dunihi dari selain Allah aulia, ya. Aulia maksudnya para wali yang dicintai, ya, yang mereka sembah. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali meminta mereka liuqarribuna. Ya, di sini dari kata qarraba yuqarribu itu fi'il mutaaddi ya, yang mana mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa, ya, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, ya. Sungguhnya Allah akan memutuskan atau menghakimi, ya, antara mereka
yang mana mereka berselisih, yang mana mereka berargumen. Ya, maksudnya Allah telah tahu nanti pada hari kiamat Allah yang akan menghakimi mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada siapa yang kadzib kafar. Lihat di sini ada kata kafar. Allah tetap mengatakan mereka dengan kalimat kafir. Berarti mereka belum masuk Islam. Padahal mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk meminta kurbah. Berarti pengerjaan mereka meminta kurbah itu tetap dikafirkan oleh Allah SWT. Paham? Nah, ini adalah dalil bahwasanya orang-orang yang hanya meminta kurbah dan syafaat itu tetap kafir dan belum masuk Islam. Kaidah kedua ini adalah lanjutan dari kaidah pertama. Karena nanti kalau di kaidah pertama pasti kita mengatakan mereka meyakini rububiyah, akan tapi kenapa masih menyembah berhala? Pasti ada pertanyaan begitu kan? Nah, dijawab di dalam kaidah kedua. Mereka menyembah berhala bukan tujuan akhir, hanya perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dan menjadi syafaat. Paham ya? Itu dia. Wa dalilu syafa'ah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan juga dalil bahwasanya orang-orang musyrik ini hanya mengakui syafaat. Ya, mereka menyembah hanya untuk meminta syafaat saja. Ya, qaul ta'ala wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah. Yang mana mereka mengatakan meminta syafaat saja, pada hakikatnya itu adalah peribadatan. Ya, yang mana ibadah ketika disesuaikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Mereka wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ya. Mereka menyembah selain Allah yang mana sesembahan mereka ini tidak dapat memadaratkan mereka, tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, mereka tahu itu, ya. Mereka tahu yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan madarat dan memberikan manfaat. Akan tapi mereka mengatakan haula'i syufa'auna, mereka adalah syafi' kami yang memberikan syafaat kepada kami agar kami bisa dimudahkan di dalam urusan kami baik di dunia dan akhirat. Paham ya? Indallah, ya, maksud di sisi Allah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Apakah kalian ini berargu